Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Kita buka halaman 26, baris kelima dari bawah. Wa kanal fudail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal fudailu rahimahullahu ta'ala yaqul. Adalah Imam Fudail rahimahullahu ta'ala berkata, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Barang siapa menghitung-hitung pembicaraannya itu sebagian daripada amalnya, qalla amaluhu qalla kalamuhu, maka sedikitlah pembicaraannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini, detik ini, kita masih diizinkan untuk kembali berhadir ke majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita amalkan, semuanya menjadi amal ibadah yang tentunya diterima di sisi Allah, menjadi sababiah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa kita, dosa keluarga kita, keluarga orang tua kita, semudahan dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ujar Fudail, barang siapa man adda kalamahu min amali, barang siapa menganggap atau menghitung atau meyakini bahwa kalamnya itu adalah sebagian dari amal, tentunya kita meyakini. Karena amal-amal kita ini kebanyakan daripada amal qauliyah juga, di samping amal fi'liyah. Seperti kita berzikir, baca Quran, baca sholawat, termasuk pembicaraan ini termasuk amal kita. Artinya nanti dipertanggungjawabkan juga. Setiap kata yang kita baca, setiap kata yang kita tulis di HP dan sebagainya, itu termasuk kalam juga. Maka kalau orang menganggap seperti itu dan berkeyakinan seperti itu, maka berhati-hati mau berbicara. Akhirnya qalla kalamuhu, kecuali yang penting-penting saja. Nah itu. Karena setiap pembicaraan kita semua dimasukkan ke dalam cetakan amal buku kita yang sekarang ini kita di tengah-tengah mencetak. Jadi kita ini sekarang ini dalam rangka mencetak buku catatan amal kita masing-masing. Hendak apa yang kita torehkan di sana, termasuk apa ucapan apa yang nanti akan diabadikan di buku sana, sekarang ini kita masih ada di dalam tengah-tengahnya. Maka kita kalau meyakini bahwa sebagian kalam kita ini termasuk sebagian daripada amal kita yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka hati-hati bepandir. Karena pandir yang sia-sia itu mengeraskan hati. Nah, apalagi yang sampai menyakiti hati orang lain. Makanya ujar Imam Fudail rahimahullah ta'ala, barang siapa menganggap atau menghitung kalamnya, pembicaraannya itu termasuk daripada amalnya,
qalla kalamuhu, maka akan sedikit bicaranya. Karena kadang-kadang kita ini terasa bepandir itu asa biasa aja, ternyata ada orang tersinggung. Nah, biasa aja ternyata terpleset dalam memuji diri, mengagungkan diri, terpleset kadang-kadang merendahkan orang. Nah, maka kita berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum kita mengetik di HP dan segalanya, karena ada hisabnya. Wama warasul hikmata illa bisumti wa tafakkuri, dan tidaklah ulama itu akan diwarisi oleh Allah atau mewarisi ilmu hikmah atau hikmah di dalam dirinya kecuali bisumti wa tafakkuri, kecuali dengan banyak diam dan tafakur. Orang-orang yang ahli ilmu hikmah, kayak ilmu hikmahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka setiap kalamnya tuh hikmahnya luar biasa, singkat, padat, dan penuh makna. Kalam-kalam Sayyidina Ali, seperti ujar Sayyidina Ali, dialah guruku yang telah mengajariku walau harpan, Jersidin, harpan, walaupun cuma mengajar satu huruf, jar Sayyidina Ali, dialah guruku yang apabila aku disuruhnya maka aku akan patuh seperti laksanya budak disuruh apapun mau. Nah itu kan kalam, itu kalam hikmah yang didapat dari orang-orang yang sedikit pandirnya dan banyak tafakurnya. Banyak aja orang air diam menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Nah, di situ. Kalau orang banyak pandir aja yang ada dalam faedahnya. Jadi orang-orang bahari yang seperti Ibnu Athaillah Sakandari itu kalam hikmahnya dalam kitab Al-Hikam itu kan luar biasa. Sampai masyhur kayak itu. Karena berkat apa? Berkat sedikit bicara dan banyak tafakurnya. Wal wara'u fin nutki asaddu minhu fil luqmati wasyabi. Bermula wara', menjaga diri daripada berbicara yang sia-sia, itu asaddu minhu, lebih ditekankan lebih berat lagi fil luqmati wasyabi, dibandingkan dengan warok di dalam makan dan pemakaian. Artinya lebih sulit tuh orang menjaga pembicaraannya, hendak warok jar orang, wirai, warok, warak jar orang, menjaga jangankan yang haram pembicaraan yang makruh atau yang sia-sianya, orang menjaga benar itu lebih berat daripada menjaga setiap suapan yang kita makan dan baju yang kita pakai. Karena kalau kita makan nggak bisa, artinya jelas umpamanya ini duit nyata kada haram, kada halal umpamanya, jangan diberikan makanan. Atau ragu-ragu kita makan, jangan dimakan. Atau memang jelas bahan makanannya dari hal yang haram. Seperti orang Islam meyakini babi, terus anjing segalanya itu kan, nah itu mohon maaf jelas di situ lebih mudah. Tapi menjaga lidah untuk tidak terpeleset dalam berbicara atau warok dalam membicarakan yang hal-hal sia-sia itu lebih sulit. Lebih sulit. Maka hasil yang dihasilkan pun lebih parah. Kalau kita luka karena pisau, karena apa, benda-benda runcing atau tajam, mudah aja itu. Jadi disembuhkan secara medis, diobati, dijahit dan sebagainya, selesai. Tapi kalau tersayatnya perasaan seseorang yang terzolimi dengan pembicaraan kita, itu kadang-kadang seumur hidup aja masih ingat aja. Seumur hidup itu masih ingat aja. Nah, makanya Jarsidin, warak di dalam pembicaraan itu lebih berat daripada makanan dan pakaian yang kita pakai. Dan pakaian ini, ya orang bahari kadang-kadang memakai pakaian sampai kadang-kadang cuma 2 pakaian, 1 ditapas, 1 dipakai, 1 kering, 1 basah. Nah itu. Tapi kan bahayanya kadang menjadi bahaya bagi orang lain. Tapi mohon pembicaraan ini, nah itu.
Waqad ajma'u ala annal anwar robbaniyah. Dan betul-betul sudah sepakat ijma' ulama ajma'u atas sesungguhnya nur-nur robbaniyah, nur-nur ketuhanan. Tahruju min qalbil muridi idza takallama billaghwin wa yasiru qalbuhu mudliman. Sepakat ulama, nur, ya bisa dikatakan nur petunjuk Allah, nur robbaniyah, nur hidayah. Nah, dari Allah itu akan keluar dari hati seorang murid. Arti murid orang yang menuju keridhaan Allah. Idza takallama bilaghwin, tatkala dia berbicara yang lago, yang sia-sia. Ini ada orang yang dasar hobi pepandir nih. Pandir di warung kopi segelas saja 2 jam kada habis pepandir aja. Asik ya. Padahal waktu sia-sia habis nongkrong kesan pepandir. Jakanya kada dihisap, kada jadi masalah. Di pandirnya dihisap. Jadi orang itu akan cahaya ilahiyah, cahaya nur hidayah pada diri seseorang itu akan keluar idza takallama bilaghwin, tatkala orang itu berbicara yang sia-sia. Ujar guru Bahari, hendak selamat sudah jangan tapi keluar rumah, amun kada urusan usaha atau urusan penting mengabulkan hajat orang. Yang kedua jangan banyak pandir, yang ketiga ridho dengan pemberian Allah. Nah, termasuk kalam guru sekumpul itu yang masyhur tuh, yang ditulis-tulis kalam guru masuk. Jadi bahasanya ujilah orang awam, ya jangan tapi keluar rumah mun kada urusan cari nafkah, urusan penting lainnya, atau membawa hibur anak-anak dan bini kita kah, atau membawa silaturahim, kado yang lainnya hanya sia-sia saja, tidak menambahkan kebaikan pada diri dan keluarga, jangan tapi keluar rumah. Biar sidin menandak selamat. Yang kedua, jangan tapi banyak pandir, karena banyak pandir itu pasti banyak luputnya. Bila banyak luputnya pasti banyak salahnya, banyak dosanya. Nah itu. Yang kedua ridho bilqut, yaitu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, masalah rizki dan sebagainya. Makanya Jarsidin, bila orang itu berbicara yang sia-sia, maka nur robbaniyah, cahaya-cahaya ketuhanan, maka akan hilang dari dirinya. Wa yasiru qalbuhu mudliman, dan hatinya menjadi gelap. Menjadi gelap hatinya. Menjadi gelap tuh artinya hati gelap nih lawas-lawas karena menjadi mati. Sudah mati itu cirinya bila inya bermaksiat biasa-biasa aja. Tertinggal nang diwajibkan inya kada menyesal. Nah itu mati itu hati itu. Nah bila orang yang berbicara terus-terus yang kada ada perlunya itu kayak itu akhirnya. Nah hatinya gelap, padahal keterangan di dalam hati, hati yang lapang, hati yang terang, hati yang nyaman, itu sangat berpengaruh dengan kelakuan kita, dengan ibadah kita. Orang kadang-kadang kada mau makan tuh bukan karena nikmat, makanannya kada nikmat kada, atau bukan seleranya kurang lapar kada, tapi kadang-kadang orang hidangan nyaman, lezat sudah di hadapannya, kadang-kadang kada kau menaguknya. Kenapa? Hatinya yang berpengaruh. Sakta menaguk aku jajan. Bujur Jepang di sini conggongan awak, tapi kadang pikiran melayang ke sana kemari, kada nyaman ini. Nah, mahalnya lapangan hati nur ilahiyah yang ada pada diri itu lapang itu nah, mahal benar. Coba kadang-kadang kita melihat orang kayaknya mau dipandang dari zohir sudah orang paling bahagia sudah, rumah gonol, mobil mewah. Ayo orang menghormati ini sebagainya, belum tentu lagi. Kadang-kadang coba lihat, kita melihat tuh di acara forum-forum besar, kadang-kadang kada usah nang forum besar, di pengantinan aja orang masuk, nang menyambut ini salaman, ayo dipayungi orang. Begitu sampai di tempat, silakan Pak, suruh makan tuh nah, dikaut sudah aja di piring nih. Tapi kadang-kadang sendok nih sudah nah tuh tinggal menyuap aja. Kemanakah pandangan nih? Tinggal menyuap aja. Nah, lawas mikir ke sana kemari. Dihiga nih orang biasa aja, habis 2 piring sudah. Ya Allah, kada ada pikiran apa-apa. Tapi nang ini nah, kemana? Itu karena yang berfungsi
yang mengendalikan seluruh anggota tubuh atau jawarih ini adalah hatinya. Nah, itu. Bila hatinya gelap, kadada kelapangan, kadada ketenangan. Dan ketenangan itu mahal harganya. Biar banyak duit asal tenang ya lah. Nah, itu. Daripada kada berduit, kada tanang pulang bah. Iya. Wa annahu mata in hadama ruknun min arkani toriki tabi'ahul baqi jasidin. Nah. Dan sesungguhnya apabila rukun-rukun ya, roboh min arkani toriki daripada rukun, satu rukun roboh daripada rukun-rukun yang banyak itu tabi'ahul baqi, maka yang lainnya akan mengikuti. Yang lainnya akan mengikuti. Wadzakaru, dan ulama-ulama menyebutkan anna mu'azzamal arkani arba'ah, sesungguhnya agung-agungnya rukun atau besar-besarnya rukun itu 4 jarsidin. Alju yaitu lapar, wasaharu dan jaga malam, artinya kada tapi banyak guring malam. Wal uzlatu dan beruzlah, menjauh dari keramaian. Wasumtu dan diam, kada banyak pandir. Wa mazada ala hadihi fahuwa minat tawabi, sesuatu yang tambah atau bertambah daripada 4 ini itu adalah perkara yang mengikuti aja. Nah, mengikuti aja. Nang pokoknya rukun hati yaitu orang yang hendak mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hendak menjauh daripada kemaksiatan-kemaksiatan dan nyaman di dalam beribadah, rukun-rukunnya termasuk yang pokok tuh 4 perkara. Memang kita nih beribadah bila parut kada tapi kanyang, apalagi lapar yang kada tapi kanyang aja, kada tapi kanyang biasa aja, itu nyaman dibawa beribadah. Kada usah dibawa beribadah, dibawa duduk aja nyaman. Tapi mun kanyang tuh kada nyaman dibawa duduk, hendak bersandar aja kanyang bang. Kena setumat bersandar kada nyaman, hendak berabah. Nah berabah bila nyebet lantang kada nyaman, manggah hendak behereng. Nah, itu aktivitas duniawi, apalagi dibawa beribadah. Bah ada harapan sanggup, hendak orang jangan hendak malam ini hendak membaca sholawat 5.000 ke 10 kah, tapi parut kanyang, itu hayalan wara. Pasti paling tinggal 100 sudah menguap 7 kali. Limbah itu gugur tasbih, rabah, bangun-bangun, assalatu wassalamu alaik. Nah, 100 aja kada sampai. Tasbih elektrik yang ketik tuh. Wa ansadu, dan menembangkan suatu syair. Ulama-ulama mulah syair daripada hal yang di atas tadi. Baitul wilayati kusimat arkanuhu, bermula rumah atau kekuasaan itu terbagi rukun-rukunnya. Sadatuna fihi minal abdal, bermula pemimpinnya di dalamnya adalah sebagian daripada wali abdal. Ma baina sumti wa tizalin, itu antara berdiam dan beruzlah, daiman, halnya abadi atau langgeng kata orang. Wal ju'u wassaharu, dan bermula lapar dan jaga malam, artinya kada guring malam. An-nazihu, yang tulus. Al-ghali, itu adalah suatu yang sangat mahal. Nah, jadi rukun 4, lapar, kada guring, uzlah, berdiam, itu yang paling berharga adalah alju wassahar, lapar dan kada guring malam secara tulus, itu yang paling berharga. Memang berat benar orang kada guring malam tuh berat.
Nah, waktu kita mengalami, Masya Allah. Nah, guru melajari, memang gurunya yang membimbing tuh. Nah. Siang kada tapi makan, disuruh puasa-puasa. Malamnya kada guring. Wah, itu kada kegampangan. Yang lebih berat lagi itu daripada puasa itu ya kada guring malam. Kalau kada puasa terlatih 3-4 hari sampai seminggu biasa aja sudah terusnya. Tapi mun kada guring malam nih, setiap malam banyak kada guring. Nah, ini kawak besok tambah berat lagi. Besoknya tambah berat lagi karena simpanan mengantuk nih bertambah. Nah, jadi jaga malam lawan puasa siang tuh lebih berat jaga malamnya. Dan yang didapat daripada tarang hati, didapat daripada lapang hati, didapat dari hikmah itu lebih cepat orang yang kada guring malam. Tapi kada guring malamnya itu bukan apa-apa, beribadah. Namun kada guring malam, dadu, gaple, nyaman benar gitu. Kopinya kental, rokoknya Ji Samsu. 3, apalagi rondo ada juga. Nah, apa ada semalaman gintahan. Pengalamannya Ustadznya Allah. Masya Allah. Tapi mun kada gurunya dibawa beribadah, itu yang berat tuh. Jadi sampai kawan-kawan ini sampai menahani, jar guru kan kayak ini. Pokoknya mulai jam 6 sampai jam 6 jangan guring. Jam 6 maghrib sampai jam 6 sampai subuh. Biar yang paling berat tuh mana pintangan paling berat tuh pas bewirid habis sembahyang subuh. Rata-rata teguring biar. Baca Yasin kan wiridnya Yasin setiap subuh di pesantren tuh. Yasin cepat separuh aja guguran Yasin tuh tapok. Wah iya nih batal amjana. Batal riyadhah kada guringnya tuh. Akhirnya apa? Begitu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Wiridnya kayak apa? Berdiri supaya kada teguring. Karena itu detik-detik terakhir sudah. Mulai jam 6 maghrib sampai jam 3, jam 4 tuh tahan aja. Tapi mulai habis sembahyang subuh menunggu sampai jam 6 nih barat benar. Padis nih tah. Kayak ada yang menarik ke bawah nih. Ngantuk. Ya rata-rata sambil berjalan berwirid nih supaya kada teguring. Nah, jadi beratnya kada guring. Fa'lam dalika ya akhi, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Wala tatruk qiyamal lail, dan janganlah engkau meninggalkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun malam beribadah walaupun kada sembahyang. Yang abdul sembahyang, bangun malam. Dasar kada kawa sembahyang, umpamanya awak sakitan dan sebagainya, bangun beristighfar kah, berselawat kah, yang penting bangun malam dipakai beribadah. Jasidin wala tatruk qiyamal lail, jangan kau tinggalkan bangun malam atau qiyamul lail, ibadah malam hari. Fa innahu nurun, karena yang demikian itu ya, qiyamul lail itu nurun, adalah cahaya atau nur. Lil mu'minin, bagi orang yang beriman, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat nanti, yas'amin baini yadayhi wa min khalfihi, yang datang daripada depannya, wa min khalfihi, dan juga datang dari belakangnya. Wa fi kalamihim, dan di dalam kalamnya orang ulama, man tala wuqufuhu baina yadayillahi ta'ala. Ujar sebagian kalam ulama, barang siapa lawas berdirinya baina yadaillahi ta'ala, artinya sembahyang malamnya lawas. Makanya ujar Sayyidina Utsman, aku bagi ibadahku, bilanya malam Jumat, lawasnya aku dalam bersujud. Jadi Sayyidina Utsman tuh bila malam Jumat yang lawas sujudnya. Jadi berdirinya standar, rukuk standar, tapi ketika sujud berjam-jam sujudnya. Makanya setiap malam Jumat jadi hada lailis sujud, hada lailatus sujud, hada lailatus sujud, inilah malam sujud. Jadi sujudnya dilawasi. Hadhil lailah lailatus sujud, ini malam sujud. Jadi lawas sujudnya sampai kayak itu. Karena di sini dikatakan man tola wuqufuhu baina yadayillahi ta'ala, barang siapa lawas ibadahnya di malam hari di hadapan Allah, itu ibadahnya lah
Ya berdirinya, ya sujud, rukuknya, ya sujudnya. Maka apa jarsilin? Fiddolami di dalam kegelapan, tengah malam gelap. Sabatallahu ta'ala qadamaihi ala sirat. Maka Allah akan menancapkan, bahasanya tuh, menguatkan batisnya, telapak batisnya ala sirat, ketika melewati titian sirat. Yauma tazalzilul aqdam, yang mana pada hari itu banyak telapak-telapak kaki orang tuh tapaleset. Nah, di orang bilanya bangun malam itu lawas ibadahnya, maka nanti Allah akan menetapkan kakinya, perjalanannya di atas sirat. Pada waktu itu banyak orang-orang yang tergelincir masuk ke dalam nerakanya. Memanglah kita nih apa-apa itu karena latihan. Ya jar bahasa Arab tuh riyadhah itu latihan. Bukan kada kawa. Kada mau melatih. Jadi orang yang biasa itu karena terlatih. Orang yang bisa pun karena terlatih. Pian walaupun khutbah itu tinggal baca. Kado sapin mengarang pian. Tinggal baca aja kan. Tapi mun kada biasa pian. Biar pian hafali di rumah tuh, wah sampai lancar benar pokoknya. Tapi kada suah. Naik pian, hati-hati. Mun kada takami ya siup. Makanya kadang-kadang orang ini mimbar nih, kadang-kadang kan ada mimbar yang tertutup depan, lewatnya dari samping itu. Itu termasuk menghindari demam panggung atau demam podium itu. Jadi menggitir batis ini kada kelihatan. Ya Allah. Namun ini nyata kayak mimbar Nabi itu kan. Nah, ayo. Mudah aja membaca nih. Jangankan khutbah, jadi MC aja sih sudah. Karangannya kada terpakai lagi, hafalannya hilang. Melihat orang apa wali kota ada, gubernur ada, guru ada juga. MC menggitir, kada terpakai, hanya terpuntal-puntal pepandir ini. Kenapa? Kada biasa. Bahasa Arab tuh kadang ngali sebetulnya. Nih, kadang ngali. Coba pian lahir di Arab. Nyaman aja ya. Kenapa? Karena terbiasa hari-hari bahasa Arab. Tapi ada orang lahir di Arab sampai mati kada bisa bahasa Arab tuh onta. Karena kada biasa bangun malam nih pian mun dasar kada diniati, apalagi ala kadarnya bangun syukur kada bangun syukur dasar kada bangun. Yang bujur-bujur diniati aja, siang jangan tapi lapar, mangan jangan tapi kanyang, siang jangan maksiat, itu aja kadang-kadang masih luput pian. Apalagi nang setayu-tayuhnya aja orang membangunnya syukur, kada bangun kada apa-apa juga, dasar kada bangun. Jangan dianggap remeh bangun malam nih. Ayo puji akan buktiakan sudah. Tapi mun sudah biasa tuh bangun juga bangun pian minta pian Allah bangunkan jam 2, dibangunkan Allah, kita aja menang kada lawan nafsu kita. Mun menang melawan nafsu, bangun Allah membangunkan. Pasti Allah membangunkan. Kita benar aja nang kada kawa kadang-kadang menahani nafsu. Kita lawan Allah tuh sayang. Allah hendak bangun malam ini mudahan dibangunkan oleh Allah. Tapi limbah bangun kadang-kadang padasnya mata guring pulang. Sampai 2-3 kali membangunkan Tuhan. Jadi sebetulnya karena latihan, makanya perlu ditirakati, diriyadhohi, harus ditirakati, harus diriyadhohi. Zikir dan suluk, jangan sampai lali ujarnya. Artinya zikir, suluk, termasuk bangun malam tuh harus dilatih. Apalagi mohon maaf lah, kayak ulun ini sudah merasa tua karena umur di atas 50 sudah. Isa kah? Belum kah? Belum lah. Ya, hanya tuh Isa juga. Hanya tuh Isa juga. Kayak ulun ini sudah merasa umur 53 lah. Jadi bila lambat bangun, umpamanya bangun sudah jam 3 kan sekarang subuhnya kurang seperempat sudah subuh. Jam 4 tuh. Mun bangun jam 3, habis waktu nggak di WC aja. WC lawas, bakamis kada bakami kada tiis pian. Soalnya berdiri hanya bus di basuh hendak melangkah, crit ya keluar pulang, duduk pulang. Pokoknya mun bangun jam 3, 45 menit waktu yang ada
Kada cukup sudah. Paling sudah selesai buka di musola tuh buka sudah nit saatnya azan subuh. Nah, sudah. Tapi jadi minimal tuh ya 2:30, paling minim benar sudah. Mun kawa tuh minta lawan Allah, minta mun kada ditolong Allah dasar kada kahwapian. Nah, karena itu adalah kebaikan Allah, rahmatnya Allah, hidayah Allah, minta terus lawan Allah. Ya Allah, mudahkanlah ulun dalam ketaatan dan ibadah kepadamu dan jauhkanlah ulun daripada maksiat kepadamu. Minta itu terus. Mun kada diberi Allah dasar kada kawa kita. Ayo hendak merasa, bah aku ini kada suah kada bangun terus. Ayo jangan sesumbar. Itu kebaikan Allah, itu petunjuk dan hidayah dari Allah, dan itu perlu riyadhah atau latihan. Isa aja kamu jauh saja. Isa juga. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin alimna bima yanfa'na sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Allahu minkum